Ya, terima kasih atas waktunya, kehadirannya ibu-ibu semua bisa hadir di aula Desa Jayanti di taman tematik ini. Mungkin buat ibu-ibu guru mungkin baru pertama kali ya ke taman tematik. Ada yang nyasar ibu-ibu. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Desa Jayanti yang diwakilkan oleh Bapak Arif selaku Kasih Pemberdayaan, dan yang saya hormati Bapak Pandi ya, Bapak Apandi ya, Bapak Apandi ya, selaku Kasih Pemberdayaan, dan yang saya hormati ibu-ibu guru SD, TK, PAUD, RA, dan yang saya banggakan ibu-ibu kader yang selalu semangat dalam membantu kegiatan Posyandu ya. Tidak bosan-bosan juga kami setiap bulan melakukan pertemuan dari Puskesmas ya, baik itu penyuluhan tentang kesehatan yang ada di sekitar kita ini. Nah, sekarang mungkin kita akan melakukan sosialisasi tentang pekan imunisasi polio tahap 2 yang mungkin nanti akan serentak diadakan di tanggal 23 Juli. Kenapa diadakan tanggal 23 Juli? Karena di tanggal 23 Juli itu diperingati oleh Hari Anak. Iya, Hari Anak Nasional. Jadi Ibu Lili foto ya? Iya, Bu. Udah. Ya. Nah, tetapi nanti mungkin Desa Jayanti akan dijadwalkan kembali. Kemungkinan nanti Desa Jayanti tidak dilaksanakannya di hari tanggal 23 tersebut. Mungkin nanti di tanggal 25-nya atau tanggal 26-nya. Karena nanti kita di tanggal 23 kita akan melakukan bina wilayah di Desa Cikande. Nah, nanti di Desa Cikande bina wilayahnya akan serentak diadakannya dengan PIN. Mungkin nanti ibu-ibu kader ada bala bantuan ya? Iya. Dari sini ke Cikande ya? Iya. Nah, karena baru pertama kali ini juga Binwil dibarengi dengan kegiatan hajat besar dinas ya. Dan pertama-tama mungkin adanya sambutan dari Bapak Apandi selaku perwakilan dari desa, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rahmatullah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli suci wal wafa, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat ataupun yang saya hormati Bu Dr. Fania dan Bu Dr. Heri. Gitu ya. Ya karena singkatnya ya kita dari puskesmas kita makanya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul ataupun melangkahkan kaki, menggerakkan badan dalam acara sosialisasi imunisasi polio usia dari 0 sampai 8 tahun. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patut kepada keluarganya, sahabatnya, umumnya kepada kita semua selaku umatnya. Izin Bu Bidan, saya mewakili Ibu Kepala Desa Jayanti. Beliau mungkin tidak bisa hadir ya, sesuai kata Bu Bidan tuh. Oh, Ibu Kepala Desa tidak hadir. Saya juga tidak tahu tuh. Makanya tadi juga saya kaget tuh, ditelepon oleh Bu Oktri itu ada rapat katanya, termasuk perwakilan dari SD,
IT ataupun PK ya saya hormati juga. Mungkin tadi juga ada beberapa tuh yang mempertanyakan ke desa juga, emang ada rapat ya? Ikatan saya juga nggak tahu ya rapatnya. Makanya ada juga di tematik tuh, entah itu rapat apa saya juga nggak tahu. Ya udah ikut aja terus aja gitu. Dari mana kan? Oh, Tuhan. Mungkin intinya rapat ini sangat penting ya, apalagi mengundang perwakilan SD, SDIT ataupun PK yang ada di wilayah Desa Jati. Mungkin saya harapkan ya apa materi diperhatikan, karena sebenarnya kita juga butuh, karena sifatnya yang ada di bawah naungan pemberdayaan itu ya mungkin ada di saya terkait stunting juga butuh. Saya juga sering laporan tuh ke dinas sosial terkait masyarakat yang butuh apa juga sama lah, termasuk puskesmas pun saya juga butuh laporan dulu ya dari ibu ada. Jadi saya harapkan polio tahap 2 ya, kepada bidan AI Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Desa Jayanti, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemberdayaan. Terima kasih Bapak sudah mewakili. Yang saya hormati juga ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu perwakilan dari sekolah SD, MI, TK, PAUD yang berada di wilayah Desa Jayanti. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di aula sementara Desa Jayanti dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan juga kita sebagai umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai laporan kepada Ibu Kepala Desa Bapak, hari ini kita mengadakan sosialisasi setiap desa sebanyak 8 desa di wilayah Kecamatan Jayanti, yang kebetulan hari ini Senin jadwalnya di Desa Jayanti. Yang kami undang itu sebetulnya kan ini hajat semua ya, bukan cuma puskesmas yang punya, sebetulnya wilayah juga punya ya, kecamatan, ya desa, harusnya yang berkesinambungan gitu. Hari ini diundangnya 10 posyandu di Desa Jayanti, kebetulan ada 10 posyandu, Pak, diwakili oleh 1 orang, karena kan masing-masing posyandu 5 orang ya Bu ya. Jadi diwakilannya cukup 1 orang. Kemudian SD atau MI yang ada di wilayah Jayanti sama TK PAUD. Mungkin yang SD sudah, karena cuma 2 SD ya, SD Jayanti 1, UEK sama SD Jayanti 2 yang hadir. Cuman ini PAUD sama TK-nya tidak semua hadir kayaknya, kelihatannya ya, masih 5 sekolah lagi yang belum hadir. Ya mungkin nanti bisa menyusul mereka datang ke puskesmas. Mungkin nanti kan kita juga ada grup ya, ada grup SDMI, ada grup TK PAUD. Ya, laporannya ya Bapak kalau disampaikan. Mungkin takutnya kok nggak ada laporan, padahal kita sudah melalui bidan desa. Ya. Saya sudah keliling ke 4 desa yang dihadiri. Kepala desa cuma Desa Pasir Jitu. Ya, mereka berantusias menghadiri, ibu PKK-nya juga hadir, ibu bapak kepala desanya juga hadir, karena sebagai laporan saya kepada Bapak Camat, ya nanti mungkin saya dimintain berapa orang yang hadir kepala desanya, gitu ya, karena ini hajatnya hajat semua, gitu ya, semua harus ikut terlibat supaya sukses dalam nanti pelaksanaan PIN polio ini. Selanjutnya latar belakang kenapa diadakan pelaksanaan PIN polio tahun
tahun 2024, dasarnya yaitu tahun 2023 di akhir sekitar bulan November terjadi kasus polio di Kabupaten Sukabumi. Ya. Kenapa di Sukabumi kita yang harus ajak juga pelaksanaan PIN? Karena Kabupaten Sukabumi berada bersebelahan dengan provinsi kita, Banten. Sukabumi provinsinya Jawa Barat. Ya, kita provinsinya Banten, bersebelahan dengan Kota Bogor, bersebelahan dengan DKI ya. Karena kita juga dialiri dengan satu sungai, yaitu Sungai Cisadane, dan kebetulan ini polio ini menularnya biasanya melalui feses, melalui tinja. Biasanya pada BAB di Walungan ya, nah di situ. Dan juga tingkat mobilitas kita itu orang Tangerang itu banyak yang bekerja juga di Jakarta, ada juga yang di Bogor. Itu mungkin yang menjadi dasar latar belakang kenapa kita Provinsi Banten diadakan pelaksanaan PIN polio. Karena polio ini apabila ada satu aja kejadian kasus dinamakan KLB ya, jadi dinyatakan kita KLB, kejadian luar biasa gitu ya. Jadi ada satu kasus pun KLB dinyatakannya. Karena tahun 2016 terakhir PIN kita 2016 ya Ibu Kader. Yang Ibu Kader yang udah lama pastinya tahu. Saya udah menjadi pemegang program dulu. Terjadi kasus itu terakhir pokoknya di tahun 2016 itu PIN. Nah setelah itu kita dinyatakan bebas polio, eradikasi polio. Indonesia dinyatakan bebas polio. Kenapa tiba-tiba muncul kemarin di akhir tahun 2023 terjadi kasus yang di Kabupaten Sukabumi? Otomatis kita hajar lagi, jadi dihapus tuh kejadian bebas polionya, dicabut lagi, kita jadinya gawat polio lagi. Itu dasarnya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Bidan Ai Herlianti, saya pemegang program imunisasi, saya sebagai koordinatornya Pak, sebagai koordinator imunisasi di wilayah Kecamatan Jayanti. Kalau ini bukannya sebagai prokes dasarnya gitu ya. Saya dasarnya Bidan. Belum dokter. Loh, insyaallah nggak bakal dokter kalau Bidan mah. Oh. Saya Bidan, bukan dokter. Nggak bisa ya. Ya, nah. Tujuannya diadakan ini, diadakan pelaksanaan PIN polio, yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit polio. Apa itu penyakit polio? Sudah tahu Ibu? Apa? Ayo dong semangat yang lain. Kalau di desa lain kayak antusias saya Bu. Jayanti kotanya, kota ibu kotanya Kecamatan Jayanti nih. Ayo, polio itu penyakit yang bagaimana? Penyakit yang menyerang tulang sendi, yang jadi Ya. kayak yang kaki. Ada Ya. kelainan dari Lumpuh layu yang sering kita sebut dengan penyakit lumpuh layu. Jadi penyakit ini bukan dikatakan ibu hamil makan terong atau cumi, ya Ibu. banyak berasumsi. Soalnya banyak yang berpendapat kalau anaknya lumpuh itu dikarenakan ibu hamil makan cumi, karena cumi sifatnya lemes ya, nggak ada tulangnya gitu ya. Jadi mohon pendapat begini, pendapat yang salah itu harus diperbaiki. Biasanya pendapat begitu teh dari nenek moyang lah, yang turun temurun. Kalau makan ikan cacingan, kalau makan telur itu bisulan, itu hal-hal begitu tolong diubah. Dari dulu bidan desa sudah ditempatkan di berbagai desa, tapi tetap tidak bisa merubah pendapat, mitos, perilaku masyarakat. Makanya sekarang di tiap-tiap desa sudah banyak. Dulu mungkin jarang zaman saya, di tahun 95 saya bekerja di Serang, masih jarang bidan desa. Saya angkatan kedua jadi bidan desa di Serang, dan sampai sekarang kayaknya masih belum bergerak tuh, saya belum berpindah ke pendapat begitu yang salah. Habis bersalin tidak boleh tidur siang dikarenakan darah putih naik ke atas katanya. Itu mitos. Saya sudah berkali-kali penyuluhan ke desa-desa, ya tolong itu pendapat itu salah, tapi kekeh dan nurut dengan nenek kan, ya nenek saya bilang
atau fasilitas pelayanan kesehatan di klinik, rumah sakit, di puskesmas yang ada ponetnya. Kayak kita kan buka ponet 24 jam, habis bersalin diberikan vitamin A dosis tinggi 200.000 unit yang merah. Kita melihat ibu kalau bidan kasih itu kalau habis bersalin 2 ya diminumnya 2 kali selama 24 jam itu untuk mengurangi radang mata. Ya, jadi jangan lagi ada istilah darah putih naik ke atas. Gimana itu ya kalau kita darah putih naik ke atas? Ya, Dia pakai lip soalnya. kalau ibu kader sebagai ujung tombaknya kita, ya, sebagai promosi kesehatannya, ibu kader kita selalu ke ibu kader minta tolong. Mereka lebih dekat dengan masyarakat. Kalau kita setelah tugas pulang ke rumah masing-masing, saya rumah di Serang. Kalau bidan desa sama kader mereka stay di tempat, ya. Jadi tolong berikan kejelasan. Kalau yang belum ngerti tanyakan ke bidan desanya, ya. Bidan desa setiap bulan posyandu. Iya. Alhamdulillah. Kalau sekarang pertama ya dananya juga ada ya, terus PRT juga ada ya. Kalau zaman dulu saya bidan desa ya banyaknya karena Allah ya, gaji juga berapa zaman dulu ya. Kalau sekarang sudah lebih APBD-nya gitu ya, udah lebih diperhatikan lagi gitu ya. Mudah-mudahan dengan begitu masyarakat juga lebih maju lagi, terutama di masalah kesehatan gitu ya. Kembali lagi, pelaksanaan Polio ini dimulai pada tanggal 23 Juli 2024 bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Karena Bu Jokowi mintanya bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Kita melaksanakan dibagi 2 putaran. Yang pertama tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli, 7 hari dikasih waktu menyelesaikan semua di wilayah Kecamatan Jayanti. Itu tahap 1 ya, 1 minggu. Tolong diperhatikan dulu sebentar ya. 1 minggu diberikan waktu untuk putaran 1 pelaksanaannya, dan sweepingnya setelah itu 5 hari. Sweeping tahu Ibu? Apa? Dari rumah ke rumah. Asalnya dari rumah ke rumah. Jawabannya selalu saya tanya sweeping apa? Dari rumah ke rumah. Ya betul. Karena menyisir ya, menyisir yang belum datang ke pospin, jadi kita datangin Pak. Ya, itu namanya sweeping. Takutnya pas di hari pelaksanaan mereka lagi di luar kota atau mereka lagi tidak sehat. Jadi kita sisir lagi tuh di hari pas jadwalnya sweeping 5 hari setelah itu ya. Putaran yang kedua kapan lagi bidan? Putaran yang kedua yaitu tanggal 6 sampai 12 Agustus. Jadi 2 putaran. 6 sampai 12 Agustus putaran yang kedua pelaksanaannya, dan 5 harinya sweeping pada tanggal 13 sampai 17 Agustus. Jadi 2 tahap itu semua ada sweepingnya. Ada penyisiran yang belum gitu. Jadi kita cari ke rumah-rumah, betul, kita jemput bola ke rumah-rumah yang belum datang ke pospin pada saat pelaksanaan ya. Sasarannya siapa aja ya yang menjadi sasaran kita pada saat pelaksanaan PIN nanti, yaitu di usia 0 bulan ya. 0 bulan berarti bayi baru lahir. Adanya di mana? Di posyandu. Bayi baru lahir adanya di mana? Di ponet. Di rumah tidak boleh lagi sekarang. Bersalin di rumah, bersalin apalagi sama dukun, bersalin di rumah bidan sudah tidak diperbolehkan kecuali di pasyankes. Pasyankes mana? Rumah sakit sebagai rujukan, puskesmas Jayanti sebagai pelayanan dasar ponet. Kenapa diadakan ponet di puskesmas Jayanti? Yaitu untuk merangkul semua persalinan yang ada di wilayahnya. Memerlukan rujukan, kita rujuk ke rumah sakit Balaraja atau rumah sakit Paramita sekarang yang pokoknya di rumah sakit apabila kita tidak sanggup melayani persalinan normal di puskesmas. Jadi sasaran kita yang 0 bulan itu bayi baru lahir. Jadi pas mulus-mulus ibunya di ponet nih, si bidannya udah siap-siap nih. Pas cok bayinya lahir, kita berikan
polio gitu, sama HB0. Udah tahu kan kalau HB0 vitamin K itu kayak udah mendasar, dulu udah biasa itu diberikannya ya gitu. Jadi 0 bulan sampai 8 tahun kurang 1 hari ya. Jadi yang ulang tahunnya besok 8 tahun kurang 1 hari, 7 tahun 11 bulan 29 hari. Biar mudah mengingatnya ibu-ibu, jadi 8 tahun kurang 1 hari. Kalau 7 tahun 11 bulan itu tahun ya 8 tahun kurang 1 hari. Tapi apabila di ibu di sekolah, misalkan di posyandu ada yang ulang tahunnya besok, tetesin ulang tahunnya sekarang, tetesin aja kalau sekitar itu. Karena sasaran kita, ibu perlu diketahui, sasaran kita itu 9.000 orang anak dari mulai bayi baru lahir sampai usia 8 tahun kurang 1 hari. Sedangkan saya sudah melakukan pendataan atau mapping microplanning, sasaran kita cuma 6.500, 2.500 lagi harus nyari. Itu 1.500 lagi harus nyari. kecamatan apa Kecamatan. Kecamatan. Kalau desa kan paling kemarin gerbang posyandu berapa? Paling 500 gitu ya. Jadi sasaran kita 9.000 orang anak harus 100% di tetes manis polio. Manis ini polionya. Tetes manis ya. Begitu. Harus berapa capaian kita? Harus 100%. Harus 100% ya. Karena kalau tetes lebih mudah kayaknya dibanding suntikan ya. Kalau suntikan rada-rada merayunya harus dengan support tenaga nih, bukan terutama ya. Kalau yang di sekolah sih mereka sasarannya sudah jelas ada di sekolah. Tapi kalau kader, mereka kan harus menunggunya lumayan juga, karena kan ada yang kader dulu. Kalau di sekolah udah di situ sekolah, pada saat sekolah ya enak kalau sasarannya lebih terorganisir. Kalau di posyandu beda lagi, ibu harus sampai siang nungguin ya. Karena satu vial, satu botol itu kalau imunisasi biasa rutin, yang polio biasa untuk berapa orang biasanya? Kalau di 10 orang, IP-nya, IP vaksinnya 10 orang. Kalau ini minimal 40 orang sampai 50 orang. Berarti ibu-ibu kader harus mengumpulkan. Jangan dibuka dulu sebelum sasaran kumpul, gitu. Ya, jadi harus kumpul dulu sebanyak 40 sampai 50 orang baru dibuka. Karena sasarannya IP-nya 40 minimal. Kalau yang biasa rutin 10. Sama tetap 2 tetes. Ya, meneteskannya 2 tetes. Siapa saja yang tidak boleh diberikan imunisasi PIN ini, perhatikan ibu-ibu. Kalau yang diimunisasi itu tentunya syaratnya anaknya harus sehat, ya, harus sehat yang pertama. Yang kedua, yang tidak, berarti yang sakit ya, yang tidak boleh. Yang kedua, yang mempunyai penyakit TBC atau terpapar penyakit TBC, dicurigai di rumahnya ada yang mengidap penyakit TBC, misalkan kakeknya, neneknya, orang tuanya, itu sudah kontraindikasi, tidak boleh kontraindikasi ya. Jadi kan ibu-ibu kan tahu ya, biasanya di wilayahnya yang keluarga ini mah TBC tahu ya? TBC apa? TBC apa itu? Cirinya yang gimana? Batuk dan batuk darah yang khasnya ya, yang khasnya lah. Kalau yang kelihatan fisiknya kan kurus, tidak mau makan, lemah, lesu, letih, lumai, tidak ada gairah gitu ya. Tapi yang pastinya lagi biasanya lebih khasnya lagi batuk darah. Ya, jadi kalau di keluarganya itu anak yang kalau sampai 8 tahun kurang 1 hari ini di keluarganya ada yang mempunyai penyakit itu, kontraindikasi, tidak boleh diberikan. Ya, kecuali kalau dia dalam masa pengobatan sudah lebih dari 3 bulan, misalkan, Bu, anak saya emang plek sudah 3 bulan pengobatan, nggak apa-apa. Ya, nanti itu aturannya kita orang puskesmas yang tahu. Nanti tanyakan aja sama ibu pas pelaksanaan. Ini boleh nggak Bu, gitu ya? Karena kan kita juga turun semua ke lapangan. Terus lagi yang apalagi Bu, dan yang nggak boleh diberikan bayi baru lahir rendah, berat badannya rendah, kurang dari 2 kilo. Ya, berarti itu mah yang Bu Bidan nanti yang melakukan soalnya
namanya kan di ponet persalinan ya. Jadi kalau cok lahir bayi beratnya berapa nih pas ditimbang? 1.900 tidak boleh diberikan. Jadi yang dari 2 kilo ke atas baru diberikan pin ini, gitu ya. Untuk ibu-ibu guru SDN PAUD, jadi guru-guru sasaran kita kan di usia 8 tahun kurang 1 hari. Apabila ada yang kelas 2, misalkan kelas 2 tapi umurnya belum 8 tahun, tolong dijadikan sasaran kita ya. Bu Eka tolong disiapin karena SD Jayati ini paling banyak muridnya ya. Bu Eka belum kelas 1 ya? Oh itu mah kelas 4. Oh Bu KS Ibu Maya. Nanti tolong sampaikan kepada kelas 1 dan kelas 2. Jadi sasaran kita itu sampai 8 tahun ya. Jadi kalau misalkan kelas 2 atau kelas 3 ada yang umurnya belum 8 tahun, silahkan dijadikan sasaran kita. Biar kita nambah sasarannya yang tadinya 6.500 mudah-mudahan jadi 7.500 gitu ya. Terus banyak juga soalnya TK Pak Uju yang nggak kedata kemarin sama saya. Jadi mudah-mudahan itu menjadikan sasaran baru kita dan target kita tercapai gitu ya. Kemudian kalau di posyandu, ibu kader udah pintar, udah tahu dan biasa yang makanan setiap bulan, sasarannya tolong disiapkan 0 sampai ya tadi itu kalau di posyandu ada yang tidak sekolah, meskipun usia 7 tahun tetap sasaran kita ya, bu yang di posyandu ya, datanya tolong disiapin, karena kita juga nanti mungkin dibagi per 2 orang per posyandu, nakesnya. Jadi datang ke posyandu ini 2 orang dari puskesmas ada perwakilan masing-masing ya. Tolong disiapin sasarannya yang belum menerima penetesan polio tolong didata biar pas saat sini tahu kita sasarannya yang belum ya. Biasanya ibu kadang mah tahu sini belum tahu ya. Kalau ini mah itu tolong bilangin polio kan ditetes bukan disuntik gitu ya. Terus lagi Bu perlu diketahui bahwa vaksin ini diproduksi oleh mana, karena banyak yang beranggapan kalau vaksin itu katanya haram. Suka dengar ya? Iya. Ada itu. Haram. Padahal MUI sudah menyatakan vaksin itu ya masih boleh ya. Sama masa produksi mana nih? Diproduksi mana di pabrik mana? Ini vaksin ini diproduksinya di Bandung, di pabrik vaksin negara Indonesia yaitu di Bio Farma. Jadi jangan khawatir, bukan dari India. Kalau kemarin kan MR dari India kalau masalah produksinya, BCG di Swetlandia kemana gitu ya. Memang ada beberapa vaksin yang belum bisa diproduksi di negara kita. Kalau ini diproduksinya di Bandung, di pabrik vaksin kita yang ada di Bandung yaitu Bio Farma. Jadi aman ya. Tolong sampaikan ya kalau ada yang bertanya. Masih ada ya yang khawatir? Gitu. Masih di Persada ada 1 orang yang punya kita kasih pengertian pun enggak susah. Kalau kata Pak Jokowi yang begitu itu jangan hidup di Indonesia, silakan keluar. Itu candaannya Pak Jokowi waktu kita pelaksanaan ori dulu, katanya kenapa mau diimunisasi karena aku sakit lagi misalnya dia. Ya udah katanya Anda jangan tinggal di Indonesia karena aturan Indonesia udah ada yang undang-undangnya bahwa anak kita itu harus diberikan perlindungan kesehatan yang terutama ini imunisasi ya. Tuh katanya udah pindah ngomong kita susah ya, ada yang bilang begitu kan. Wah, udah pindah katanya ke luar ini, Luar angkasa. Terus sasaran ini Bu gimana kalau misalkan pendatang? Ada pertanyaan begitu. Kalau pendatang boleh nggak? Boleh karena vaksin ini dibiayai oleh APBN negara Indonesia, bukan cuma punya
ibunya, bapaknya nggak diakui. KTP ibunya atau kartu keluarga. Yang di sekolah juga kan, kalau di sekolah kan udah ada pendatangnya ya, Bu. Jadi udah ada linknya ya, enak. Dibikin di Excel ya, mereka tolong bilangin ke gurunya, hasil kan penerimaan murid baru ya. Nah, biasanya kan suka ada link yang enak, kita tinggal masukin ke ASIK, karena ini terhubung ke ASIK. Tahu ASIK, Bu? Satu sehat yang kayak waktu kopi, satu sehat. Jadi kita masukin ke aplikasinya nih, putra-putri ibu yang udah diimunisasi dimasukin ke aplikasi Satu Sehat ke ASIK. Nanti knowing bahwa anak ibu sudah mendapatkan imunisasi PIN. Takutnya suatu saat nanti menjadi syarat sekolah untuk masuk sekolah, karena kemarin juga kan COVID menjadi syarat untuk masuk kerja. Akhirnya berbondong-bondong pengen diimunisasi COVID. Beli juga sertifikatnya, kemudian beli sih sertifikatnya sampai gitu. Berapa aja? Gak mau saya sebelum gitu, karena biar si pasien biar orang itu mendapatkan perlindungan juga dan mendapatkan sertifikatnya juga gitu ya, ada keuntungannya. Jadi tolong datanya kalau bisa sih ada kakak, jadi si anak itu udah masuk ke kartu keluarga. Kalau sekolah kayaknya udah pada masuk, tapi kalau yang di posyandu ada sulit. Jadi kalau nggak punya, kalau si anak belum punya nih, yang penting bawa KTP ibunya, jangan lupa KTP ibunya, dia dimasukin ke aplikasi ya. Yang kakak tapi kakak daerah lain nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ini kan tetap aja satu. Iya, gitu ya. Kenapa perlu diadakan imunisasi PIN ini? Karena penyakit polio ini tidak bisa diobati. Lumpuh layu beda dengan pekor ya Ibu. Ada kan yang pekor ya, beda lagi. Kalau ini lumpuh layu, jadi tidak bisa berdiri, tidak ada kekuatan tulang untuk berdiri. Ya, jadi letoy tidak bisa diobati. Ingat, makanya dijadikan KLB, kecanduan luar biasa ini karena gitu. Kalau yang lain mungkin bisa diobatin kayak TBC, penyakit paru-paru ya TBC, terus apa lagi itu yang disebabkan difteri, pertusis, tetanus, yang lain masih bisa diobatin. Tapi kalau ini tidak bisa diobatin karena sifatnya permanen. Jadi kalau misalkan pas lahir, kok selesai gitu udah ya. Jadi itu kan karena polio ya, harus cepat lapor, tapi nggak bisa diobatin sih tetap. Setidaknya lah ada penanganan yang lebih strateginya gimana, harus gimana ya. Memang permanen, makanya sangat bahaya sekali virus ini, ya virus polio ini. Tipenya yang diberikan pada saat nanti pelaksanaan PIN yaitu tipe 2. Yang biasa kita berikan pada saat posyandu itu tipe 1. Yang besok diberikan yaitu tipe 2. Novel polio virus, namanya novel, namanya ya. Kalau yang biasa mah BOPP, TOPP kalau yang biasa ya. Terus IPP yang disuntikannya itu kan sama polio tapi disuntikan. Yang berapa bulan diberikannya kalau IPP? 4 bulan sama 9 bulan. Sekarang kalau yang sama MA, booster di 1,5 tahun. Kalau dulu 2 tahun sama 1,5 tahun. Kalau sekarang booster itu berbarengan di usia 1,5 tahun. DPT dan MA atau campak. Kalau dulu nyebutnya campak, kalau sekarang MA. Ada measles-nya, measles dan rubella. Ya. Kalau yang aku yang 40 9 bulan? Yang 4 bulan dan 9 bulan, bukan sama ya? 4 bulan dan 9 bulan itu IPP, polio yang disuntikan, tapi itu sifatnya dimatikan. Polionya dimatikan. Kalau yang ini mau nanti diteteskan, dilemahkan. Jadi hati-hati, nanti si polio ini kalau misalkan kena tangan ibu-ibu, cuci tangan cepat dengan sabun. Karena vaksin ini dilemahkan, bukan dimatikan. Kalau dilemahkan itu vaksin masih mabok, jadi belum mati. Sengaja dibikin dilemahkan untuk dimasukkan ke mulut putra-putri kita biar mendapatkan perlawanan kalau misalkan nanti terkena virus polio ini, gitu ya. Jadi sifatnya dilemahkan. Hati-hati kalau ibu kader dimintain tolong saking banyaknya nih peserta, terus kader tolong dong tetesin, kata petugas dari puskesmas. Hati-hati aja kalau misalkan menyentuh cairannya, menyentuh tangan, cuci tangan aja ya pakai sabun. Kalau misalkan di mulut meneteskan ke mulut bayi,
jangan kena, jangan menyentuh mulutnya ya. Jadi harus di kalau misalkan kabolosokan cina ibu boleh enggak? Kabolosokan, jadi kebanyakan tuh netesnya tahu atau nama yang namanya kabolosokan. Di sini apa disebutnya? Kalau kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan proses jadi bukan segala apa, ibu jangan takut. Nggak ada efek apa-apa ke anaknya, cuman mungkin jadi boros vaksinnya, itu aja. Efeknya jadi boros. Jadi jangan khawatir kalau ibu disuruh sama petugas puskesmas, banyak dibantuin dong bu, karena saya kan harus ngikut nih orang puskesmas, ibu aja yang netes. Seperti biasa buat netes, tapi ini lebih besar karena kan untuk berapa orang tadi? 40 sampai 50. Kalau yang biasa kan 1 10 ya. Kalau ini 40 sampai 50. Ya. Jadi kalau meneteskan, kalau kena tangan cuci tangan aja. Jangan pakai sarung tangan juga nggak apa-apa. Dan netes. Nggak segimana ininya sih enggak. Cuma maksudnya pemberitahuan karena kan itu vaksin lemah ya. Kalau misalkan dia bisa menular. Kan lemah itu kan berupa penyakit bu yang dimasukin virus ya. Tapi jangan takut. Tapi itu kasih ibu itu ini jangan ya. Misalnya saya takut enggak, maksudnya nggak segitu juga. Saya kasih takut duluan. Justru kan harus segala sesuatu harus dibuka ya. Jangan sampai kena tangan yang itu tangan aja. Tersugesti ya. Jadi penyakit polio ini tidak bisa diobati kalau terkena virus ini, tapi bisa dicegah dengan ini imunisasi polio yang ditetes disempurnakan lagi nanti di 4 bulan dan 9 bulan dengan IPP. Jadi IPP pertama di usia 4 bulan dengan DPT 3, polio 4, virus 3, PCV kalau belum PCV 2. Banyak sekarang imunisasi 2. Jadi ganda-ganda terus sekarang imunisasi. Kanan kiri benar. Justru itu lebih bagus karena dia mengurangi kesakitan juga. Maksudnya nangisnya waktu hari doang itu, meskipun dua-duanya. Terus yang kedua sih ibunya nggak repot bolak-balik lagi ke posyandu, udah langsung buang aja kan, bener nggak? Kalau satu besok satu lagi, besok satu, kalau langsung trek dua. Tapi itu udah diteliti sama ahli-ahli dari KIPI, pemantauan KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi tidak ada efek apa-apa, kecuali DPT emang harus panas. Kalau DPT emang harus panas ya ibu ya. Kalau nggak panas berarti nggak bagus. Iya. Setelah suntik makanya kita berkali nyoba karena emang harus panas karena ada difterinya. Kenapa yang di dokter spesialis anak itu tidak panas? Padahal harganya ratusan ribu. Ada pengalaman nggak yang begitu? Ada. Atau dengar kamu mahal, saya mah. Di dokter spesialis mahal. Padahal tahu nggak ibu itu? Jadi itu nggak panas. Nggak panas, keren, mahal, makanya nggak panas. Padahal tahu nggak itu bu? Saya sebagai petugas imunisasi udah lengkap di dinas kesehatan, malah itu yang tidak lengkap karena tidak ada difterinya. Perlu ibu ketahui ya, itu tidak ada difterinya. Yang menyebabkan panas itu DPT, difteri, pertussis, tetanus. Ya, jadi tidak lengkap sebetulnya. Yang ada di dokter spesialis itu. Jangan khawatir. Ya, tapi kenapa masyarakat kita berpandangan kalau yang murah gratis itu kurang bagus? Kurang baik. Kalau di Persada memang masih yang itu. Jadi kalau diajak imunisasi itu ya, enggak lah nanti anak gua panas ya kayak gitu. Jadi mereka lebih ke dokter, rumah sakit. Yang salah siapa kita sebetulnya petugas kesehatan. Bu Ani, maaf nih, di rumah kan saya juga sombong ya, ada cucu, terus dia bilang, bunda kalau disuntik di posyandu panas ya, di mana-mana pasti panas. Enggak, dokter aku bilang kalau di sini harganya lumayan ya, kayak nggak sebutin. Enggak usah, saya bilang di posyandu yang bunda gitu, yang apa bu ya? Rahasianya ya. Iya. Tapi baru tahu juga sih Bu Aika. Biar nanti untuk penjelasan juga ya ke warga. Tapi memang nggak terlalu terbuka bahwa ini enggak ya dinas kesehatan. Iya. Kita aja nih orang-orang ahli yang imunisasi ya, bahwa itu tidak lengkap, tidak panas. Apa yang tahu rahasianya ya? Iya. Seperti ini bu, tablet tambah darah yang diberikan di
gitu ya, lebih bagus dibanding yang ada di klinik-klinik swasta. Iya. Ibu biasanya kalau periksa di klinik swasta sekali periksa 300.000. Iya. Bener nggak? Tapi di kita cuma dengan 15.000 sekarang bayar kalau nggak BPJS. Disangkanya kurang bagus obatnya. Padahal ibu tahu nggak? FE yang di kita itu yang cepat menaikkan HB, Terus itu diformulasikannya sudah dengan asam folat. Jadi tidak perlu lagi berbagai macam obat yang diminum. Iya. Ibu hamil cukup minum 1 tablet itu sudah meliputi dengan asam folat. Semua. Terus paten dia kan udah Kemenkes ya, yang apa atas lisensinya Kemenkes ya, udah bagus tuh. Kalau barang mah SNI lah, Standar Nasional Indonesia ya. Tapi selalu beranggapan masyarakat itu, gua mah periksanya juga di klinik itu mahal. Ya kan, padahal yang digratiskan yang sama pemerintah di puskesmas yang harganya cuma 15.000 itu yang lebih bagus kalau pengen tahu. Iya, karena memang namanya dari pemerintah ya. Kalau saya dibilang ke warganya gitu, mending yang dari pemerintah langsung. Kalau itu kan kita belum tentu. Tidak berubah. Yang mahal itu bagus. Yang mahal itu lebih paten. Karena tidak begitu. Mindsetnya udah Ya, masih. iya. Sekarang ibu kalau pengen tahu yang di klinik-klinik di sini vaksinnya dari mana? Dari Kita. Iya, saya pernah lihat di apotek. Mereka itu Orang apotek dulu. habisnya harus jadi mereka itu ngetem ke kita setiap bulan itu minta vaksin ke kita melalui saya pernah menjual vaksin di puskesmas, menjual imunisasi. Jadi mereka itu membon istilahnya ke kita minta vaksin. Tapi kenapa sudah di klinik mereka menjadi mahal? Iya nggak? Iya. Kasihan itu bukan rahasia. Iya. Gitu, jadi sekali ke puskesmas datang, Bu, DPT nggak ada juga ya di puskesmas. Saya ke bidan A misalkan, nggak ada juga Bu DPT. Nah, mereka juga dari sini pastinya. Oh, terus ada dari sana. Gitu ya. Jadi sama dengan yang ada di posyandu kalau pengen tahu yang ada di klinik A. Itu dari kita Bu. Iya. Ya. Dapurnya sana. Lebih baik kalau kita datang ke puskesmas itu obat nggak berkeliaran belum kemana-mana. Kayak di puskesmas lebih paten kan? Iya. Tapi kalau mereka di klinik swasta ngambil dulu bener nggak cara penyimpanannya di klinik mereka benar nggak sesuai nggak dengan standar kita yang sering kita makan sering dimonek sama dinas kesehatan ya, bagus nggak penyimpanannya segala macamnya, suhu ruangnya bagus nggak sesuai nggak dengan yang hidupnya pasien di suhu segitu gitu 2 sampai 8 derajat Celcius gitu kalau pengen tahu ya. Jadi tolong kasihan ibu di klinik yang bayar berapa 100.000 kasihan kesini aja gitu. Kadangnya suka kasihan apalagi kalau yang BPJS menikah nggak apa sok silakan atau kelihatannya mampu gitu yang sok ada yang kaya lah gitu misalkan ya. Tapi kalau yang kurang mampu maaf saya kesini aja di sini 15.000 kali bayar kalau nggak pakai BPJS lebih baik yang di sini karena nggak berkeliaran dulu tuh vaksin langsung di sini dari di MA diambil langsung ke gudang farmasi langsung disimpan di vaksin kita di kulkas kita ya di refrigerator namanya. Jadi lebih terjamin kualitasnya dibanding ya berkeliaran dulu. Kalau pengen tahu ya sekilas itu. Jadi tolong yang punya cucu, yang punya anak, yang imunisasi dasar gitu, tolong ke puskesmas karena sekarang kan di puskesmas juga ada rotavirus. Ada kan vaksin rotavirus yang untuk diare baru digratiskan sama pemerintah. Ya, pemerintah mah sudah berutang-utang, negara udah banyak, tapi kenapa susah aja kalau mau diimunisasi? Rotavirus untuk mencegah penyakit diare. Iya, pintar. Ya, yang diteteskan juga sebanyak berapa tetes? Itu 5. Ya, kalau rotavirus 5 tetes. Diberikan pada usia 2 bulan sampai 6 bulan, ada batasannya. 2 bulan sampai 6 bulan diberikannya ya. Tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Gitu. Jadi sekarang vaksin ada IPV, ada PCV, ya banyak digratiskan sama pemerintah. Ada lagi vaksin yang untuk kanker rahim diberikan di usia anak sekolah, putri. Ya, ada kan kita ke sekolah tahun kemarin tuh ke sekolah kita mengadakan pemberian imunisasi
vaksin HPV. Jadi untuk kanker rahim buat putra-putri ibu yang putra-putri ibu di usia sekolah itu diberikan. Kalau buat kita nggak bisa Bu, karena kita masuk kan seksualnya udah aktif. Kalau mereka kan belum mengadakan hubungan suami istri gitu ya. Kalau kita tidak boleh langsung diberikan, tentunya sudah terlarang. Kalau anak sekolah kan masih suci ya, mereka disuntik aja gitu. Untuk di umur kita nggak ada ya? Nggak ada, boleh. Tapi kitanya harus dites. Vaksin, Tes IPA, tes IPA. ya kita tes gitu. Boleh. Kalau udah negatif baru itu disuntik, itu gratis. Kalau di dokter tuh 1.300.000 berapa? Iya, tapi anak sekolah susah Bu. Tetap aja ada yang nggak mau. Udah jelas gratis daripada di dokter spesialis, tetap aja. Bu Bidan ada perawat satu. Ah, siapa? Perawan. Perawat. Perawat. Perawat apa perawan ini? Perawan. Mau disuntik apa tadi? Kanker rahim. Iya. Ya itu vaksin untuk kanker rahim untuk putra-putri yang putri ya, bukan putra, sorry. Yang putri yang belum seksnya aktif. Ya, kayak kita kan sudah Iya. cucu udah Lela. ya, Udah gitu ya. berbiak. Sekali lagi diulang lagi ya, sasaran kita di usia 0 sampai 8 tahun kurang 1 hari ya. Diteteskan 2 tetes, vaksinnya tipe 2. Kemudian tidak boleh kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada anak yang sakit. Terus yang bayi-bayi lahir, yang TBC, yang kanker, Yang kurang dari 2 kilo. yang 2 itu lahir ya, kalau lahir ya. Kalau Bu, misalkan si anak ini dulu emang kurang dari 2 kilo, bukan dulu ini kan sekarang yang bayi baru lahirnya, gitu ya, bukan riwayat, bukan, tapi yang berat badan lahir udah, gitu ya. Kemudian kita diadakannya 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 23 Juli sampai dengan 29 Juli, tahap 2 6 sampai 12 Agustus. Sweepingnya tahap 1 di tanggal 30 Juli sampai 3 Agustus. Kalau tahap 2 sweepingnya 13 sampai 17 Agustus ya. Kita nanti pelaksanaannya gerbekan Bu. Jadi hari pertama tanggal 23 Juli di Cikande karena kebetulan bertepatan dengan Dinwil gitu ya. Jadi nanti dikumpulkan di Cikande sebanyak 100 orang, kira-kira 100 orang mungkin sasarannya dari desa Cikande karena ada Bapak PJ Bupati yang mau menghadiri. Jadi 100 orang ini diberikan goodie bag kayaknya, ada kenang-kenangannya dari PT Mayora kayaknya ya, bocoran gitu. Jadi Cikande ini belum tentu tanggal berapa ya Bu, pokoknya pada saat tanggal 23 di Cikande tentunya. Kalau Jayanti ini mah belum tahu kapannya, nanti kita share lagi di Bidan Desa. Yang penting yang udah dapat tanggalnya tanggal 23 Juli pastinya di Cikande karena lagi binil. Selanjutnya nanti kita atur jadwalnya ya sama petugasnya. Yang penting ibu-ibu kader ataupun ibu-ibu guru nanti sehat pada saat pelaksanaannya ya. Amin. Intinya kepada ibu guru, tolong disiapkan datanya. Saya sudah share kalau yang di guru Bu Eka sama ibu punten siapa namanya? Ibu Umi, Ibu Umiati, Ibu Eka kan udah di-share sama saya di grup UKS. Itu format untuk nanti pada saat pelaksanaan ya tahu ya. Nah itu siapkan nanti, disiapkan sama yang kelas 2 yang belum usia 8 tahun. Yang di TKPU juga begitu, ya nanti tolong disampaikan ya. Jadi selain ini itu berapa orang tadi? Jadi nanti pada saat pelaksanaan udah siap datanya, nggak lama-lama lagi nunggu, tinggal ngetes aja. Kalau untuk ibu-ibu kader, seperti biasa kalau ibu kader udah pelalin terus setiap bulannya caranya gimana mengumpulkan anak masyarakat udah tahu di sekitarnya mana yang belum datang, mana yang sakit, mana yang tahu, ada ya. Tinggal pelaksanaannya nanti mungkin setiap pospin itu ada 2 petugas yang untuk menginput sama yang untuk meneteskan. Nanti mungkin dibantu sama ibu kader. Jangan takut meskipun dilupakan kita atau tidak juga bukan begitu Bu. Maksudnya nanti kalau tercecer di lantai, misalkan rumah ibu dijadikan tempat pospin, misalkan kadang ada rumah kader ya, tercecer sini ternyata misalkan si vaksinnya. Tolong dibersihkan pakai wipol ya Bu ya. Jadi sebelum dicuci, sebelum dipel,
pecitin dulu pakai itu, Bible ya. Jadi biar netral, didesinfektan namanya, ya. Tapi jangan siulnya baru. Gak apa-apa, orang dewasa mah kebal. Justru yang sering menular pada anak-anak ini, makanya diberikan usia segitu, ya. Gitu ya. Paham semua? Sudah siap? Siap. Hajat kita. Amin. Oh iya. Yang mondok ada kelas 1, kelas berapa yang mondok di dalam tadi? Maksudnya nih yang mondok itu yang SDK, yang SMPK, yang TKK, yang mondok yang usia berapa? Dari TK, tapi kan dia lagi masuk kan ke TK. Iya, ada kan, maksudnya nggak ada yang sudah sekolah tiba-tiba yang mondok aja gitu, nggak ada kan? Nah, tapi kan sasaran kita tetap di sasaran. Iya, jadi nanti kalau misalkan nggak ada orang tuanya kan di rumah masing-masing ya orang mana aja jauh. Oh kan banyak orang kalau disampaikan ya. Jadi pada saat pas raja, saya belum ngasih kabar ke orang tuanya, jangan sampai gitu loh nanti pesan. Ya, tolong kasih kabar dulu. Ini harus wajib, ya wajib, tidak boleh ada yang menolak. Ya, Nanti Pak Jokowi datang. ntar Jokowi datang. Nanti disuruh hidup di negara Malaysia. Ntar diusir keluar. Ada yang ditanyakan Ibu? Ada yang ditanyakan? Bu Eka, Bu Umi, ada yang ditanyakan Ibu makanan juga ya? Baca. Teganya tega apa tadi? Banyak preminya. Dari 15 tahun dari sekarang ya. Pokoknya yang kira-kira rewel biasanya Ibu udah memantongi nama kalau yang di sekolah. Tapi kan belinya lain ya Bu ya? Belum tahu ya. Iya. Tolong gimana caranya lah ini dites manis kok tetesnya. Ya. Kalau sambil TK-nya atau PAUD-nya dekat dengan posyandu boleh nggak dibawa ke posyandu? Ibu, yang pentingnya semua terdeteksi, tapi datanya tetap dibedakan. Ini mah posyandu, ini mah tidak boleh. Pakai aja itu sama aja, 2 tetes dosisnya. Udah cukup? Ada yang ditanyakan lagi? Mumpung di sini, boleh masalah lain pun kalau ada. Ada? Siap ya Bu? Datanya terutama? Siap. Yang begini terus terang. Oh, yang tadi yang diberikan ini nih untuk TK PAUD, ya TK PAUD nanti kan bukan pada saat kita melaksanakan, bukan. Ini masih lagi dulu nanti ada acara SDID-TK. Jadi pemantauan berat badan, tinggi badan, sama status kesehatan giginya, telinganya, ya. Nanti data bukan pada saat besok ini Pak. Tapi kalau udah siapa kan enaknya. Kalau udah mengantongi data kan enak, disimpan aja. Nanti pada saat kita melaksanakan mungkin bareng dengan bias nanti ada lagi Bu Eka, Bumi, bias mulai imunisasi anak sekolah kan untuk SD ya, kelas 1, MR atau CAPA. Nanti kita keliling lagi ke sekolah habis ini, pelaksanaan ini dulu, mulai intinya lah, gitu ya. Sudah cukup ya Bu, terima kasih. Nasinya kami bagiin aja ya Bu. Mungkin dicukupkan sampai di sini. Kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas atau masih ada udah berarti boleh japri saya, atau kalau posyandu melalui bidang desanya. Kalau ibu-ibu guru biasanya ada di grupnya. Itu mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ibu guru, ibu kader yang sering banyak membantu kami dalam hal kesehatan, membantu puskesmas, bidan desa dalam masalah kesehatan. Mudah-mudahan sama Allah diberikan Berikan kesehatan, diberikan